Hai sahabatku sekota Bekasi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam kenal, nama saya Imade Abimanyu Prabawa, dan saya adalah seorang siswa yang berasal dari SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Sobat Gen Z, tentu media sosial bukan hal yang asing bagi kita. Sosial media sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian kita. Every day, every time, we always use our social media. Media sosial biasa kita gunakan untuk saling berbagi kegiatan sehari-hari, serta untuk mengikuti informasi yang kita minati. Melihat betapa besarnya penggunaan media sosial, tentu harus diimbangi dengan aspek lainnya, seperti etika, adab, dan juga kecerdasan dalam bermedia sosial. Seperti yang mungkin kita ketahui, salah satu akibat dari penggunaan media sosial adalah maraknya informasi palsu atau hoax yang beredar. Hal tersebut pula tidak bisa kita pungkiri dan terkadang membuat kita ikut terhasut oleh informasi palsu tersebut. Dan untuk menghindari hal tersebut, disinilah kecerdasan dalam bermedia sosial sangat diperlukan. Sebagai smart people, kita harus bisa memeriksa kevalidan informasi yang kita dapatkan. Hal utama yang harus kita lakukan yaitu kita dapat memeriksa informasi yang kita dapatkan dengan mengecek informasi tersebut berasal dari media bodong atau media kredibel, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan kita sebagai pembaca. Selain itu pula teman-temanku sekalian, kita harus bisa membandingkan sebuah informasi dari beberapa sumber media. Hal tersebut bertujuan agar kita bisa melihat satu informasi dari berbagai sudut pandang. Seperti yang kita ketahui pula teman-temanku sekalian, media sosial juga menjadi wadah untuk berekspresi serta berkomunikasi secara real time dengan orang lain yang cakupannya mampu mencapai seluruh dunia, bahkan tak terkecuali di Indonesia. Indonesia ini termasuk ke dalam negara demokrasi yang memiliki pengaruh besar dalam kebebasan bermedia sosial. Kita bebas mengupload konten apapun ke media sosial yang kita gunakan ini. Namun sayangnya teman-temanku sekalian, di negara ini istilah bijak bermedia sosial masih belum dikenal masyarakat luas. Padahal hal tersebut merupakan aspek dasar yang harus kita miliki teman-temanku sekalian. Meskipun di negeri ini menjunjung kebebasan berpendapat, tetapi alangkah baiknya ketika kita hendak mengupload suatu konten, kita harus berhati-hati dan berpikir ulang sebelum menguploadnya. Karena segala konten yang kita upload di media sosial meninggalkan jejak digital teman-temanku sekalian. Hal ini dikarenakan setiap konten yang kita upload, baik itu berupa foto maupun video, bisa di-download atau didokumentasikan. Sehingga walau sudah dihapus, masih bisa dicari jejaknya. Maka dari itulah, peran etika dan adab dalam bermedia sosial harus diterapkan agar kita tidak merugikan pihak lain. Pastikan pula konten yang kita upload tidak mengandung hal-hal yang tidak sesuai dengan budaya kita dan hal-hal yang berpotensi menyinggung suatu kelompok. Peran etika dan adab dalam bermedia sosial juga tidak kalah penting. Sebagai pengguna media sosial, kita tidak hanya berperan sebagai kreator, tetapi juga sebagai netizen. Komentar yang kita ketik di media sosial juga memiliki rekam jejak yang sama seperti konten yang kita upload. Semua dapat dengan mudah dicari jejaknya. Dan jika komentar yang kita berikan merugikan seseorang, kita dapat berurusan dengan hukum. Karena dianggap pelanggar UU ITE dan ancamannya tidak main-main teman-temanku sekalian. Meskipun bagi kita sendiri, membuat komentar tersebut hanyalah sebuah permainan. Usahakan pula komentar-komentar yang kita publikasikan sebaiknya tidak mengandung unsur sara. Lebih baik lagi jika kita menahan jari kita untuk tidak memberikan komentar. Nah, berbicara mengenai sara, saya sendiri adalah kaum minoritas di sekolah saya. Saya adalah orang yang beragama Hindu dan jelas dari nama depan saya yaitu Imade, saya adalah orang yang berasal dari suku Bali. Namun teman-temanku sekalian, sepanjang saya bersekolah dari TK hingga SMA di Bekasi ini, belum pernah saya menerima perlakuan sara. Saya selalu mendapatkan teman dan orang di sekitar saya tidak pernah memandang saya dari agama dan suku saya. Namun mereka melihat saya as a person,
atau sebagai pribadi saya menjadi manusia. Rasa toleransi yang tinggi dan kemauan mereka inilah yang membuat saya tidak pernah merasakan tindakan rasis selama bersekolah di Bekasi ini, teman-temanku sekalian. Artinya, bukan hal yang mustahil jika kaum minoritas dapat hidup berdampingan dengan yang lainnya. Paham radikalisme adalah salah satu penghalang bagi kita untuk bersikap toleran terhadap sesama. Namun dengan sikap toleransi yang tinggi itulah, paham radikalisme itu akan hilang dengan sendirinya, teman-temanku sekalian. Maka dari itulah, kita harus menetapkan pola pikir bahwa berbeda itu indah. Karena perbedaan itulah yang membuat dunia ini indah, dan kita dapat melengkapi satu sama lain sebagai manusia dengan kelebihan dan kekurangan, serta perannya masing-masing. Selain itu pula, teman-temanku sekalian, rasa toleransi juga dapat mempererat rasa persatuan bangsa. Persatuan bangsa merupakan fondasi utama agar bangsa kita dapat terus bertumbuh dan berkembang. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang bersatu, hai teman-temanku sekalian. Dan apalagi di Indonesia kita yang tercinta ini, yang terkenal memiliki beragam suku dan budaya yang sangat luar biasa. Sudah sepatutnya pula kita mampu menghargai dan menghormati saudara-saudara kita yang berbeda latar belakang, agar kehidupan kita ini makin bermakna, wahai teman-temanku sekalian. Wahai sahabatku, sebangsa dan setanah air, dari manapun asal kita, baik itu dari Sabang sampai Merauke, sudah saatnya kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mampu berpikir dan bertindak secara bijak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia maya. Dan jangan jadikan alasan kebebasan berpendapat membuat kita menjadi bebas menyampaikan apapun yang kita sukai, tetapi sayangnya bisa menyinggung perasaan orang lain. Kita punya budaya yang harus kita jaga, teman-temanku sekalian. Karena sejatinya kehidupan yang kita jalani berujung dalam mencari kedamaian hidup serta meningkatkan kehidupan yang positif. Maka dari itulah, teman-temanku sekalian, mari kita sebagai penerus bangsa, kita tingkatkan rasa toleransi dan jauhi paham-paham radikal yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Karena sejatinya Tuhan selalu ingin umatnya hidup dengan rukun. Dan sebagai masyarakat Bekasi, semoga kita bisa membangun citra manusia positive vibes, serta kota Bekasi mampu menjadi pelopor kota yang ramah dalam dunia berdigital, wahai teman-temanku sekalian. Dan dengan ini, berakhirlah sudah pidato saya. Saya harap pesan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saudaraku sekalian. Selain itu pula, saya juga sadar bahwa pidato saya masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saya meminta maaf atas beberapa kata yang kurang berkenan di dalam hati kalian. Akhir kata, saya, Imade Abimanyu Prabawa, mengucapkan terima kasih karena telah berkenan mendengarkan pidato saya. Salam.